Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'dah. Para penyimak kajian, semoga pagi ini Allah senantiasa berikan kepada kita kesehatan. Semoga Allah berikan kepada kita kedamaian, dan semoga Allah berikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita di pagi ini. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu sab'atun min ummati fil jannah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini tentu tidak hanya Sayyidina Ali tetapi kepada kita sebagai umatnya. Apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah? Beliau mengatakan ada 7 kelompok yang nanti akan masuk surga. Kita centang, kita cawang mana kelompok kita. Kalau tidak masuk dalam kelompok dari 7 ini, jangan berharap surga. Yang pertama adalah syabun taibun, seorang pemuda atau pemudi yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara usia ini masih muda, tetapi dia sudah segitu getolnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Logikanya seorang pemuda ini adalah seseorang yang suka mengumbar hawa nafsunya, tetapi ini dia cegah, tetapi ini dia tidak lakukan. Justru dia berbalik untuk selalu mendekat kepada Allah. Sobo masjid, sering adzan, beramal soleh walaupun di usia yang sangat muda. Ini Allah janjikan kelompok yang pertama yang akan masuk surga. Kemudian yang kedua adalah waman tasaddaqa sirran, orang yang bersedekah secara sirri. Ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Apakah sedekah yang tidak sirri atau dengan jelas ini tidak baik? Bukan tidak baik, justru malah lebih baik kalau dengan sedekah yang jelas mampu memberikan efek kepada orang lain untuk menirunya, atau bahkan dengan sedekah yang jelas ini dia mampu menjaga hatinya dari sifat-sifat riya, sum'ah, atau sifat-sifat yang tidak ikhlas. Karena begitu sulitnya menjaga dua hal ini, maka sedekah sirri akan lebih baik. Tetapi ini tentu tidak sesuatu yang mudah, karena kebanyakan dari kita memberi itu ingin diketahui oleh orang lain dan berharap mempunyai nilai di hadapan diri sendiri. Ini yang tidak positif. Maka Rasulullah menempatkan sedekah dengan sirri ini menempati kelompok yang kedua yang akan masuk surga. Contohnya gimana? Ya contohnya misalnya tiba-tiba saya dikirimi pulsa, identitas yang kirim nggak jelas. Ini namanya sedekah sirri, dia hendak di gurau, saya bisa beli. Kemudian kelompok yang ketiga adalah waman yu'addi sholat ad-duha. Yang kedua adalah kelompok yang ketiga adalah
mereka yang selalu melakukan sholat duha. Ini bukan berarti saya ngomong, oh kalau begitu tidak usah sholat wajib, kita sholat duha saja, istiqomah sholat duha saja, katanya kajian ini dapat masuk surga. Tidak begitu. Ya wajibnya itu harus, kemudian ditambah dengan sunnah yang termasuk di dalamnya adalah sholat duha. Kelompok yang ketiga yang akan masuk surga adalah mereka yang beristiqamah untuk melaksanakan sholat duha. Kapan waktu sholat duha? Waktu sholat duha itu ketika matahari ini sudah naik sekitar 1 tombak. Kalau kita ngomong matahari naik dengan ketinggian 1 tombak ya bingung dengan, paling ya enaknya pakai jam aja. Ya kurang lebih hampir jam 6 ini sudah memasuki waktu duha. Pastikan bahwasanya penjenengan di setiap harinya melakukan sholat duha. Saya pikir ini potensi yang bisa kita nikmati masuk ke kelompok ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang keberapa? Yang keempat. Waman kana dhihabu malihi ahwana alaihi min fawati sholati wahidin ma'al imam. Kelompok yang keempat yang akan masuk surga adalah mereka atau kelompok yang merasa hilangnya harta mereka itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan hilangnya sholat besertaan dengan imam, atau dengan bahasa lain, orang yang hilangnya harta itu di hatinya merasa lebih ringan dibandingkan dengan hilangnya sholat berjamaah. Atau kalau dibalik, kehilangan sholat berjamaah itu lebih menyedihkan dibandingkan dengan hilangnya harta. Ini sulit dipraktekkan. Kebanyakan dari kita itu merasa kalau tidak berjamaah dalam satu waktu itu tidak pernah merasa kehilangan. Kita jauh lebih sedih kehilangan uang 1 juta daripada kehilangan sholat berjamaah. Gini betul. Kita jauh lebih sedih kehilangan uang 1 juta daripada kehilangan sholat berjamaah. Subhanallah. Jadi berarti kita sulit untuk masuk kelompok yang keempat. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah wa man dama'at ainahu min khasyatillah. Orang yang mengalirkan air matanya atau orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena takut kepada Allah masuk dalam kelompok orang yang akan masuk surga. Kita sering menangis, apalagi ibu-ibu ini sering menangis, ya enggak? Tapi saya enggak tahu apa sebab nangis. Ada yang karena tidak punya uang, ada yang karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, ada yang karena ditinggal orang terdekatnya, ada yang karena ulah temannya dan seterusnya. Dia menangis, tetapi menangis yang semacam ini bukan masuk dalam kelompok ini. Yang masuk dalam kelompok ini adalah di satu malam dia terbangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi apa yang pernah dia lakukan, maksiat, dosa-dosa yang pernah dia lakukan, kemudian air matanya menangis takut kalau Allah tidak mengampuninya. Maka menangis yang semacam ini adalah masuk dalam
kelompok orang yang disediakan surga oleh Allah. Kemudian yang terakhir, wa man jahamal ulama fi majlisin. Kelompok yang akan masuk surga yang terakhir adalah mereka yang selalu besertaan dengan majelisnya ulama. Jadi dia tuh senang sekali dengan mengaji, dia senang sekali dengan menuntut ilmu, kemanapun untuk urusan mengaji, untuk menuntut ilmu dia lakukan, karena dalam hatinya sudah tumbuh senang dengan para ilmunya ulama. Inilah para penyimak kajian yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah letakkan kita di sebagian 7 kelompok yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wal af minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.